Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fis Bamsa dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan menjelaskan gambar 1, dekarboksilasi oksidatif. Reaksi dekarboksilasi oksidatif ini disingkat DO, sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Siklus DO ini mengambil tempat di intermembran mitokondria. Setelah melalui reaksi glikolisis, jika terdapat molekul oksigen yang cukup, maka asam pirufat akan menjalani tahapan reaksi selanjutnya, yaitu siklus Krebs yang bertempat di matriks mitokondria. Jika tidak terdapat molekul oksigen yang cukup, maka asam pirufat akan mengalami reaksi fermentasi. Akan tetapi asam pirufat yang mendapat molekul oksigen yang cukup dan akan meneruskan tahapan reaksi. Tidak dapat begitu saja masuk ke dalam siklus Krebs, karena asam pirufat memiliki atom C terlebih banyak, yaitu 3 buah. Persyaratan molekul yang dapat menjalani siklus Krebs adalah molekul tersebut harus mempunyai 2 atom C atau 2C. Karena itu asam pirufat akan menjalani reaksi dekarboksilasi oksidatif. Pertama-tama molekul asam cuka yang dihasilkan reaksi glikolisis akan melepaskan satu gugus karboksilnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit energi, yaitu dalam bentuk molekul CO2. Setelah itu, 2 atom karbon yang tersisa dari pirufat akan dioksidasi menjadi asetat. Selanjutnya asetat akan mendapatkan transfer elektron dari NADH+ yang tereduksi menjadi NADH. Kemudian koenzim A mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B, diikat oleh asetat dengan ikatan yang tidak stabil dan membentuk gugus asetil yang sangat reaktif, yaitu asetil koenzim A, yang siap memberikan asetatnya ke dalam siklus Krebs untuk siklus oksidasi lebih lanjut. Selama reaksi transfer ini, satu molekul glukosa yang telah menjadi 2 molekul asam pirufat lewat reaksi glikolisis menghasilkan 2 molekul NADH. Karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Lalu ada gambar 2. Glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Proses glikolisis terbagi menjadi 9 tahap, yaitu tahap 1 sampai 4. Proses glikolisis membutuhkan ATP, kemudian pada tahap 5 sampai 9 menghasilkan ATP. Berikut ini tahapan glikolisis yang perlu diketahui. Fase 1 yang memerlukan ATP. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu mengalami fosforilasi menjadi glukosa 1,6-fosfat. Setelah itu mengalami isomerasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Fase 2 menghasilkan ATP. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfoglycerat. 1,3 difosfoglycerat merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfoglycerat
kinase, kemudian berubah menjadi 3-fosfogliserat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 3-fosfogliserat, kemudian berubah menjadi fosfokneol pirufat, lalu menjadi pirufat. Setelah terlihat sederhana, proses glikolisis memiliki peran penting dalam kesehatan. Ketika proses berjalan tak semestinya akan menimbulkan berbagai penyakit, yaitu diabetes, kanker, dan penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Lalu gambar ketiga ada siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosfolirasi oksidatif. Kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut juga dengan istilah adenotrifosfat. Setelah itu asam pirufat proses untuk memasuki tahap siklus Krebs. Sebelum masuk ke tahap siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu barulah terjadi 8 tahapan dalam proses siklus Krebs. 8 tahap siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang-ulang, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat. Lalu yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim okatinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Lalu keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, enzim alfa ketoklorat kompleks dan proses oksidasi. 5. Suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu oleh enzim, tahap pengubahan ini dibantu oleh Mg2+ dan GDP. Lalu 6. Suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. 7. Tahap ini adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sama dengan C. Lalu ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa. Untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil CoA saja. Lalu gambar terakhir, ada transport elektron. Transport elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dan NADH dan FADH2
yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini juga dapat dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene. Transfer elektron. Tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Tahapan transfer elektron adalah sebagai berikut. 1. NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein. Lalu elektron akan meneruskan kepada ubiquinon. Lalu kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Lalu yang keempat, elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Lalu yang kelima, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Lalu keenam, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ kemudian H2O. 7. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antara membran H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lalu ke-8, lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Lalu ke-9, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dimakan dengan kimiosmosis. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.